kalau kita boleh jujur memang kan kualitas mereka jauh di atas kita. Kita bisa lihat 30 menit pertama ya kita nggak bisa main lah. Semua pemain grogi. Mau pemain junior, senior, semua grogi. Yang sudah berpengalaman di Eropa pun grogi. Ya memang itulah pressure yang kita harapkan. Supaya tim kita ini biasa. Terbukti di babak kedua mereka sudah mulai bisa main gitu. Nah ini yang kita harapkan, memang secara teori pasti kita jauh lah kelasnya. Dan kalau kita bilang kita kalah 2-0 ini sebuah prestasi. Karena Australia pun kalah 2-0 yang rankingnya jauh di atas kita. Kita hanya kalah dengan 0-2 dari peringkat pertama FIFA. Juara dunia di Qatar kemarin, Argentina. Terlepas mereka tidak ada Lionel Messi, Angel Di Maria, Nicolas Otamendi yang langsung pergi berlibur sejak usai pertandingan melawan Australia di Beijing pada tanggal 15 Juni kemarin. Namun kan Argentina ini ya, tim yang dihuni oleh pemain-pemain berkelas yang tersebar di liga-liga top Eropa. Reaksi media Malaysia selepas duel Timnas Indonesia versus Timnas Argentina. Mereka mengatakan tim Garuda bikin cemas lawan. Ya, duel Timnas Indonesia versus Timnas Argentina pada FIFA Matchday pada Senin 19 Juni kemarin turut menjadi sorotan media Malaysia, dan meski kalah, tim Garuda dianggap mampu membuat Argentina cemas. Ya, menjalani pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia tampil di bawah tekanan. Berdasarkan statistik yang dicatat ESPN, tim Merah Putih hanya mencatatkan 26% penguasaan bola berbanding 74% milik Timnas Argentina. Nah, kendati lebih banyak bertahan, Timnas asuhan Sinteyong ini beberapa kali mampu merepotkan barisan belakang Argentina lewat serangan balik. Bahkan Timnas Indonesia memperoleh 2 peluang bagus untuk mencetak golnya. Nah, penampilan Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Timnas Argentina mendapatkan komentar dari media Malaysia, Berita Harian. Dalam sebuah artikelnya, Berita Harian menuliskan jika tim Garuda mampu membuat tim Tenggo merasa cemas. Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-149 dunia jelas tidak tinggal diam. Indonesia sukses membuat Argentina cemas. Saat pertandingan memasuki penghujung babak pertama, Emiliano Martinez dengan gemilang menggagalkan peluang menyamakan kedudukan dari Ivan Jenner sebelum sang kiper juga menggagalkan sundulan dari Elkan Begum, kata media Malaysia tersebut. Media Malaysia lainnya itu Makan Bola juga menilai Timnas Argentina sempat tertekan ketika bersua dengan Timnas Indonesia. Apalagi tim Garuda didukung oleh 60.000 supporternya yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, masuknya bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho pada menit ke-60 ini memberikan tambahan tenaga bagi Argentina yang mulai tertekan oleh desakan dan dukungan luar biasa dari fans Indonesia di Gelora Bung Karno, tulis Makan Bola. Sementara itu, pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni angkat topi terhadap permainan Timnas Indonesia. Bentor La Albiceleste itu juga memberikan pesan penting kepada tim berjuluk Skuad Garuda. Timnas Indonesia sudah bermain bagus, kata Scaloni dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Saya juga mengapresiasi supporter tuan rumah untuk Timnas Indonesia. Teruskan performa baik ini untuk kebaikan kalian, kata Scaloni. Respon Sinteyong setelah Asnawi Mangku Alam berhasil, kantongi Alejandro Garnacho. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam Bahar bermain menonjol dalam laga kontra Argentina pada hari Senin 19 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pemain C6 Dragons itu juga berhasil mengantongi Alejandro Garnacho. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan Jakarta Pusat itu, Asnawi tampil full time. Selama 90 menit ia sukses melakukan 1 sapuan, 6 intercept, 3 tackle, dan 2 dribble sukses. Penampilan Asnawi itu dikomentari oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Menurut juru taktik asal Korea Selatan ini, pemain berusia 23 tahun tersebut bisa tampil menonjol berkat rekan-rekannya. Jadi bukan hanya Asnawi saja yang bagus ya dalam pertandingan, tetapi karena adanya performa baik dari teman-teman Asnawi. Maka dari itu ya, Asnawi pun lebih kelihatan menonjol, ujar Sinteyong soal sesi jumpa pers usai laga. Jadi Asnawi pun memang bekerja keras sampai akhir dan maksimal.
jadi layak dipuji, katanya menambahkan. Nah, bola lovers, kita beralih ke berita bola selanjutnya. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan jadi pusat perhatian media asal Argentina. Lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan jadi sorotan khusus wartawan Argentina. Pemain belakang yang membela Tokyo Verdy tersebut mulai saja hanya tampil sebagai pemain pengganti di laga Timnas Indonesia versus Argentina pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, Pratama Arhan jadi salah satu perbincangan media internasional. Pratama Arhan sebenarnya baru masuk pada awal babak kedua menggantikan Shane Patinama. Penampilan Arhan langsung menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dimensi serangan Timnas Indonesia jadi lebih hidup usai kehadirannya di sisi kiri. Apalagi, Arhan langsung menunjukkan jurus terbaiknya selama ini, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh. Senjata tersebut yang membawanya jadi salah satu pemain andalan Sintayong di Timnas Indonesia sampai hari ini. Setidaknya, Pratama Arhan punya 5 kesempatan melakukan lemparan ke dalam jarak jauh. Pada kesempatan pertama, lemparannya mengarah tepat menuju kepala Elkan Bagot. Elkan sukses menunduk bola tersebut, tetapi kiper Argentina, Emiliano Martinez, sukses memuntahkan peluang terbaik Timnas Indonesia itu. Pada kesempatan kedua, lemparannya berbuah kemelut yang akhirnya jatuh ke kaki Rizky Ridho. Sayang, bek asal Persija tersebut gagal mengarahkan bola ke gawang Argentina. Pada 3 lemparan berikutnya, Pratama Arhan kerap membuat para pemain bertahan Argentina siaga penuh sepanjang babak kedua. Akan tetapi, tidak ada gol yang tercipta untuk Timnas Indonesia dari situasi tersebut. Meski begitu, lemparannya tetap mendapatkan sorotan media Argentina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Daniel Avellaneda di akun Twitter pribadinya pada Senin 19 Juni 2023. Menurutnya, Pratama Arhan jadi salah satu yang ditakuti oleh para media di Argentina karena lemparan mematikan tersebut. Pratama Arhan adalah spesialis pengambil lemparan ke dalam jarak jauh, ujar Daniel Avellaneda. Berdasarkan pengamatan di pertandingan tersebut, sesuatu yang dikhawatirkan oleh mereka adalah lemparan ke dalamnya yang sangat mematikan berdasarkan penuturan media massa Indonesia. Lanjutnya, dia sangat terkejut ketika membaca fakta unik dari Pratama Arhan. Jurnalis tersebut mengaku kaget saat mengetahui Pratama Arhan pernah membuat 2 gol dari senjata terbaiknya tersebut saat menghadapi Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Selain itu, dia kagum bahwa pemilik kemampuan lemparan peluru masih berusia sangat muda. Saya menemukan fakta bahwa 2 lemparan jauhnya membuahkan 2 gol melawan Vietnam, ujar Avellaneda. Pemain belakang tersebut memiliki misil senjata anti-tank di lengannya, tutup Avellaneda.